Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Fahmi Amirul Hasan. Saya sekolah di MTS Model Ihsaniyah Kota Tegal. Berdirinya saya di sini, saya akan bawakan sebuah kisah cerita Islami, yaitu tentang sahabat Salman Al-Farisi. Siapa yang gak kenal dengan sahabat Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi ialah sahabat Rasulullah SAW yang pandai dalam mengatur strategi perang. Salah satu strategi perang yang dipakai oleh Salman Al-Farisi ialah membuat sebuah parit. Untuk apa membuat sebuah parit? Untuk melindungi kaum muslimin dari serangan kaum musyrikin. Karena pada saat itu dikisahkan dalam sebuah cerita, kaum musyrikin akan menyerang kaum muslimin dan Rasulullah SAW di Madinah. Dan mereka telah menghimpun pasukan yang sangat besar, sehingga kaum muslimin pun akhirnya kebingungan lantaran pertahanan apa yang akan mereka lakukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW segera melakukan musyawarah untuk membahas strategi pertahanan yang akan dilakukan dalam peperangan. Nah, disinilah sahabat Salman Al-Farisi mengajukan usulan pendapat kepada Rasulullah SAW. Sahabat Salman Al-Farisi pun berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu ketika kami di negeri Persia, apabila kami dikepung oleh musuh, maka kami akan membuat strategi pertahanan, yaitu dengan membuat sebuah parit di sekitar kami, wahai Rasulullah." Seketika itu Rasulullah SAW pun setuju dengan usulan yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, dan akhirnya dibuatkanlah sebuah parit yang besar dan panjang. Dan pada saat kaum musyrikin sudah sampai di Madinah, apa yang mereka lakukan? Mereka justru kebingungan lantaran di depan mereka terdapat parit yang menjalar panjang, sehingga mereka hanya bisa mengurutuk kesulitan karena tidak bisa melangkahi parit tersebut. Dan setelah kaum musyrikin sudah sampai di Madinah, di saat itulah peperangan pun akhirnya terjadi. Selama kurang lebih 1 bulan, perang tetap berlangsung dengan serangan anak panah dari kedua belah pihak. Hingga jumlah pejuang Islam yang syahid dikala itu hanya ada 6 orang saja. Sedangkan kaum musyrikin itu sekitar 12 orang. Dan setelah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin sudah berikhtiar keras, sudah berjuang keras dalam mempertahankan serangan dari musuh, setelah itu Rasulullah SAW bersama kaum muslimin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengijabah doa Nabi dan doa para kaum muslimin, yaitu dengan didatangkannya sebuah pasukan malaikat yang sangat banyak dan anginnya sangat kencang, sehingga perkemahan milik kaum musyrikin pun hancur lebur. Perbekalannya juga rusak semua. Alhasil Abu Sufyan memerintahkan pasukannya untuk mundur. "Wahai pasukanku, mundur, kita sudah kalah." Hal ini menandakan bahwa kemenangan diraih oleh kaum muslimin dan kekalahan didapat kembali oleh kaum musyrikin. Nah, setelah peperangan sudah berakhir, peperangan sudah kelar, di saat itulah Rasulullah SAW sering memuji kepintaran dan kecerdasan milik Salman Al-Farisi. Bahkan pada saat peristiwa perang Khandaq, dari golongan Ansor dan dari golongan Muhajirin itu saling berebut Salman Al-Farisi. Dari golongan Ansor berdiri seraya mengatakan, "Salman adalah bagian dari kami, wahai golongan Muhajirin."
Golongan Muhajirin pun menyahut, Salman adalah bagian dari kami, wahai golongan Ansor. Dan di saat itulah terjadi keributan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya bersabda, Salman adalah ahlul bait, ia layak mendapatkan kehormatan itu. Nah, dari kisah sahabat Nabi yaitu Salman Al-Farisi mengisahkan kepada kita semua petualangannya yang sangat suci dan sangat mulia dalam hakikat mencari kebenaran agama dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah lain dari kisah ini yaitu jadilah pemuda yang cerdas, yaitu dengan selalu menemukan sesuatu yang baru. Kembangkanlah daya kreasi kita, tingkatkanlah kreativitas kita, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi agama kita sendiri. Mungkin cukup sekian cerita Islam yang telah saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.